mau ngerjain, mau beli perempuan, mau ngerjain gak bener, subhanallah, dia muncul muka istrinya. Loh, ya Allah, kata dia, muka istri saya muncul, kata. Gak jadi dia mau maksiat, muncul, ya Allah, kata dia aja kelihatan ini, apa diapain saya ini, kata dia. Mungkin dia kasih saya air minum, apa mungkin dia minta nama tuan guru ini, mungkin tidak, gara-gara seorang istri cuci kaki suaminya sambil dia baca sholawat. Dan ingat, jangan pakai air panas. Ciri-ciri wanita soleha, suami yang salah, dia minta maaf, dia ucapkan apa? Tengah malam dia pegang tangan suaminya. Ingat, yang dipegang tangan, jangan yang lain. Dia bilang, suamiku, saya nggak bisa tidur sebelum engkau ridhoi. Ingat, tangan, jangan lainan. Ibu-ibu mau masuk surga apa enggak nih? Tadi saya udah pesen bapak-bapaknya, pulang rumah bawa apa? Bunga. Ibu-ibunya nanti pulang rumah pesen saya cuma satu. Pulang rumah cuci kaki suami kita. Loh, kok ketawa? Beneran, saya nggak ngada-ngada. Saya nggak ngada-ngada. Sorganya seorang anak di telapak kakinya ibu, tapi sorganya seorang istri di telapak kaki suami. Saya belum punya istri sampai saat ini. Bentar dulu. Ini keceplos lagi, saya bongkar. Tetapi punya ibu. Saya jalan ke sini pun pamit sama ibunda saya. Cuci kaki ibunda, tapi tadi saya nggak cuci, cuma sering cuci kaki ibunda. Orang anak, yang mana anak tersebut yang durhaka sama orang tuanya, digembok pintu sorga, dibuang kuncinya ke dalam neraka. Rasul mengatakan, yujadu rihul jannah min masirati khamsati amin wala yajiduha aqun walidayhi wala qati'ur rahim. Besok ketika dibuka pintu sorga 8 banyaknya, kecium bau sorga itu dari jarak 500 tahun sebelum dia masuk ke dalam sorga. 500 tahun sebelum dia masuk sorga. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi ada 2 kelompok, 2 golongan gak nyium baunya sorga. Siapa itu orang? Uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Alim iya, pintar iya, kaya iya, jabatan iya, tapi durhaka, gak ada manfaatnya Bapak Ibu. Boleh kita menjadi orang alim, tapi ingat, setan lebih alim dan iblis lebih alim dari kita. Boleh kita menjadi orang ahli ibadah, tapi ingat, iblis itu menjadi ketua malaikat namanya Azazil. Udah apal ganggang surga, dia pernah tinggal di sorga, tapi keluar dari sorga. Yang lebih pintar dari kita lebih banyak. Tapi ingat anak-anak, habis dari majelis ibadur rahman, pulang cuci kaki ibunda kita. Bagi ibu-ibu, cuci kaki suami kita. Pak Ustadz, Pak Habib, suami saya enggak orang alim, bukan orang soleh, enggak pernah majelis taklim. Iya, yang mau masuk surga suami apa kita? Saya Pak Ustadz. Iya, kita yang cuci kakinya dia. Surga kita di sana. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ujian terberatnya kekasih Allah adalah di pasangannya dia. Seorang istri ujiannya di suami, seorang suami ujiannya di istri. Semakin dekat ujian tersebut, semakin dekat hubungan kita dengan orang tersebut, terasa berat tuh ujian. Ujian datang dari anak, berat tuh ujian. Ujian datang dari orang tua kita, lebih berat tuh ujian. Semakin dekat tuh ujian, jarak kita dengan dia, semakin berat tuh terasa ujian tersebut. Ada orang tuan guru alim diuji dari anaknya. Oh, kok anak tuan guru begini? Loh, jangan salah, itu namanya tuan gurunya mau dinaikkan derajatnya. Jangan kita lihat anaknya, kita tetap berbakti sama guru kita.
Kita wajib taat sama guru kita. Tuan guru tuh nggak ngajarin anaknya. Siapa bilang? Dia udah capek ngajarin. Nabi Nuh alaihissalam sekelas Nabi, bahkan beliau ulul azmi, beliau udah ngajarin anaknya. Tidak ada kiai, tiada tuan guru, orang soleh nggak mungkin nggak ngajarin anaknya. Tapi itu bagian daripada ujian dari Allah. Cuma kita diminta doa sama Allah Subhanahu. Bagi anak-anak, pulang-pulang cuci kaki ibunda kita. Minta maaf. Sealim-alim orang, sesoleh-soleh orang pasti pernah buat durhaka sama ibundanya dia. Jangan kita pernah ngelawan sama orang tua. Jangan pernah ngangkat suara sama orang tua. Kita diajarin bicara sama ibu kita. Kita diajarin bicara sama ayah kita. Kita bisa begini gara-gara orang tua. Ilmu taruh belakang, duit taruh belakang, jabatan taruh belakang, di depan orang tua nunduk. Jangan pernah melawan sama orang tua. Ibu-ibu yang punya suami, pulang-pulang cuci kaki suaminya. Betul apa tidak nih? Kira-kira bisa apa enggak nih? Bisa apa enggak nih? Ingat tadi pesan saya, suami kita jangan suami orang. Makanya saya pesan tadi, istri kita bukan istri yang dibawakan bunga supaya adil. Habis dibawakan bunga, kita cuci kaki suami. Masya Allah. Itu saya pernah ajarkan sama murid-murid pengajian saya, ibu-ibu. Bu, kalau ibu-ibu cuci kaki suami, insya Allah suaminya nggak bakalan selingkuh. Beneran. Kalau dia mau maksiat tuh suami, subhanallah, gara-gara kita cuci kakinya. Ini salah satu amalan. Kita cuci kaki suami kita, dia mau pergi tempat nggak benar, kerja proyek, mau ngerjain, mau beli perempuan, mau ngerjain gak bener, subhanallah, dia muncul muka istrinya. Loh, ya Allah, kata dia, muka istri saya muncul, kata gak jadi dia mau maksiat, muncul, ya Allah, kata dia aja kelihatan ini, apa diapain saya ini, kata dia. Mungkin dia kasih saya air minum, apa mungkin dia minta nama tuan guru ini, mungkin tidak, gara-gara seorang istri cuci kaki suaminya sambil dia baca sholawat. Dan ingat, jangan pakai air panas. Luar biasa sih. Jelas apa tidak ini? Jadi ada 2 resep kata Rasul kalau seorang istri mau masuk surga. Jadi pintu surga itu ibu-ibu 8 banyaknya. Surga itu pintunya berapa? 8. Kalau neraka pintunya 7. Pintunya berapa? 7. Kalau seorang istri mau masuk surga, dipanggil dari pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, semua pintu manggil dia. Ini orang juara umum namanya. Semua manggil dia pintu-pintu ini. Berarti dia juara umum. Ada model-model istri yang seperti itu dipanggil oleh 8 pintu. Syaratnya 2. Ini catat para suami, tempel di depan kamar kita. Syaratnya apa? Pertama, yaitu jaga sholat 5 waktu tepat waktu. Karena seorang istri, seorang perempuan sering mengundur waktu sholat. Betul apa tidak ini? Ini saya copy paste saja perkataan ulama dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Sampaikan, ini salah satu kitab yang saya ajari. Tadi baca Ratib Haddad apa enggak? Di sini baca Ratib Haddad. Baca? Iya. Itu salah satu pengarangnya Risalatul Mu'awanah, yaitu pengarang kitab Ratibul Haddad. Dalam kitab itu disampaikan di sana, tolong sampaikan kepada para wanita dan istri dan anak-anak perempuan kita, jangan mengundur waktu sholat, karena sebab paling banyaknya penghuni neraka perempuan gara-gara mengukur atau mengundur waktu sholat. Kadang dia mau sholat zuhur jam 2, jam 3, mau sholat asar jam 5:30, mau sholat isya dia tidur dulu, nanti malaman dia sholat sekalian tahajud, katanya dia. Jangan sering mundur waktu sholat. Yang kedua syaratnya, apa kata suami? Nggih. Apa kata suami? Nggih. Kata suaminya, saya mau kesini. Nggih. Tetap dia selalu bilang apa? Nggih. Sekarang ibu-ibu yang punya suami selalu ngomong sama istri suaminya, nggih. Nggih. Dia minta kawin lagi Pak Ustaz. Nggih. Jelas? Tapi nggih keluar, nggih gitu. Apa kata suami apa? Nggih.
Apa arti nggih itu? Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini nangis di depan kuburan istrinya. Imam Ahmad bin Hambal pernah keliling setelah Imam Syafi'i, murid dari Imam Syafi'i. Nama asli Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hambal ini menjadi muridnya Imam Syafi'i. Keliling majelis taklim, ngisi kesana kemari. Begitu ngisi, dibisikin sama jamaahnya, Pak Kiai keliling-keliling ceramah, tapi sayangnya jamaahnya membludak tapi belum nikah, kata dia. Kata siapa? Jamaah. Terus bagaimana? Nah, nih ada tetangga orang punya saudara dua. Engkau mau nikah apa tidak sama dia? Coba cek dulu perempuannya. Balik lagi nih orang yang nawar. Bagaimana perempuannya? Kakaknya. Dia katakan, saya bicara dulu adiknya saja. Bagaimana adiknya? Adiknya putih, tinggi, panjang rambutnya, cantik sekali. Ya Allah. Kakaknya bagaimana? Kakaknya kurang cantik, pendek, hitam, kata dia. Tapi bagus akhlaknya. Bagus apa? Akhlak. Kira-kira saya tawarkan kepada bapak-bapak, pilih kakak atau pilih adik? Hah? Pilih apa? Kakak apa adik? Saya mau tanya Pak Haji pilih kakak apa adik? Saya mau dengar. Kata Pak Haji bilang, Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Masrun, Masya Allah. Beliau tuan guru kita di sini. Iya. Pak Tuan Guru Masrun bilang pilih kakak, tapi saya ragu. Karena kenapa? Secara normal saya pun akan pilih adik. Betul apa tidak ini? Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya pilih kakaknya jadi. Nikah sama kakaknya selama 20 tahun, meninggal duluan. Biasanya istri yang lebih soleh dari soleha dari suaminya, biasanya istri yang nunggu suaminya di pintu sorga lebih duluan meninggal ketimbang suami. Jelas apa tidak ini? Biasanya dia duluan meninggal. Cuma jangan bilang sama istrinya, istriku mau dulu, mau nggak jadi soleh? Mau. Saya doakan supaya cepat. Tadi saya dengar kata Habib bilang ini. Kalau istri duluan dia lebih solehah, berarti bukan. Begitu dia meninggal istri Imam Ahmad bin Hambal, nangis Imam Ahmad bin Hambal. Begitu nangis keluar air mata, dibisikin sama jamaah. Begitu ramai orang sholatin dia. Karena kenapa? Istri Imam Ahmad bin Hambal, orang paling alim satu dunia setelah Imam Syafi'i, Imam Madhab. Dibisikin sama jamaah, hei Imam Ahmad, kenapa nangis? Jangan kau nangis, banyak janda nunggu engkau di belakang, kata dia. Kata Imam Ahmad mengusap air matanya lalu ngambil takziah. Apa katanya Imam Ahmad bin Hambal? Demi Allah, saya menangisi istri saya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Demi Allah, kata Imam Ahmad bin Hambal, saya menangisi bukan gara-gara banyak janda yang menunggu saya pura-pura menangis, bukan. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya saksikan bahwa istri saya selama 20 tahun saya menikah dengan dia tidak pernah cemberut sama saya. Selama 20 tahun saya nikah dengan dia tidak pernah mengangkat suara di depan saya. Selama 20 tahun saya menikah sama saya, dia tidak pernah meminta sesuatu sama saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, sebelum saya meminta sesuatu dia sudah hadirkan sesuatu tersebut. Dia selalu memberikan saya yang sesuatu yang saya senang, yang saya senang. Sesungguhnya saya ridho sama dia dunia akhirat. Sesungguhnya hadits Rasul, barang siapa seorang suami berdiri di depan kubur seorang istri, lalu dia mengatakan saya ridho sama istri saya, wajabat lahal jannah, wajib istrinya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Tuh, kalau suami punya istri solehah itu berat dia ditinggalkan, nangis, ridho. Tapi kalau suaminya bilang hore, kata dia, alhamdulillah, meninggal dia jadinya. Lagi nambah. Oh, ini ciri-ciri istri yang kurang bagus ini berarti. Makanya ibu-ibu, nanti pulang-pulang apa? Cuci kaki suami. Para suami nanti bawakan apa?
bunga buat istri. Adik-adik yang belum nikah, cuci kaki siapa? Ibu kita. Jelas apa tidak? Adil apa enggak nih? Adil? Buat bapak-bapak disuruh apa tadi? Bawa apa? Bawa bunga. Ibu-ibu disuruh apa tadi? Cuci kaki suami dengan syarat jangan pas pulang dari sawah kotor suami kakinya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud mengatakan apa? Rasul pernah mengatakan ciri-ciri wanita soleha itu bagaimana? Rasul mengatakan ketika dia suaminya buat salah, suaminya yang salah, dia yang minta maaf. Coba, itu yang buat saya kaget dalam hadis itu. Ciri-ciri wanita soleha, suami yang salah, dia minta maaf, dia ucapkan apa? Tengah malam dia pegang tangan suaminya. Ingat, yang dipegang tangan, jangan yang lain. Dia bilang, suamiku, saya nggak bisa tidur sebelum engkau ridhoi. Ingat tangan, jangan lain.